Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi seperti biasanya, ya, kita mengkaji diri, ya, kita membaca diri, melihat diri, menilik diri, mengikra diri, ya. Tunggal diri Allah. Hanya Allah saja maksudnya, ya. Ahad, Esa kuasa dengan sendirinya Allah. Musa kalamullah. Musyahadahkan suara kalam itu sebenarnya, ya. Kita tetapkan suara kalam itu atau menetapkan Allah yang berkalam. Hanya Allah saja yang bersuara maksudnya, ya. Segala macam bentuk, ya, yang bisa mampu mengeluarkan suara tiada lain hanyalah Allah maksudnya. Esakan semua tanpa kecuali hanyalah Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud, ya, karena semua itu adalah sindiran. Semua itu adalah metamor, harful pengecualian, ya. Adam, kenyataan yang ada pada diri, alif dal mim. Alif Allah, dal diri, mim manusia. Allah diri manusia sebenarnya. Ibrahim, ilahi Robbi yang batin, ya. Yang batin itu ilahi Robbi, roh di atas roh, nur di atas nur, cahaya di atas cahaya maksudnya, ya. Nur segalanya maksudnya. Roh yang menghidupkan zahir. Intisari yang ada pada roh, sari roh, ya, intisari yang ada pada kehidupan ini. Nur segalanya. Nuh itu hak segala rasa. Nuh, ya, hak segala rasa. Kembalinya semua pada nur, roh kehidupan, roh yang hidup, yang berwujud, wujud dalam, ya. Karena di dalam diri ini adalah negeri sebenarnya, di dalam diri ini. Begitu pula di luar ini, di alam yang luas ini juga ada negara, ya. Di dalam diri juga ada negara. Ada rajanya, ya. Ada raja, ada segala-galanya, ada ratu, ada segala-galanya lengkap sempurna seperti bagaimana adanya di dunia ini. Sebenarnya ada yang mengatur juga di dalam diri ini maksudnya, ya. Sulaiman, badan, hati, nyawa, sifat juga. Mim dan nun, cahaya, wujud sebenarnya. Zahir dan batin cahaya, luar dalam itu adalah nur sebenarnya, ya. Nur sari marang, cahaya tetap, samar-samar datang menyamar, sindiran, maka kita disindir, ya. Tapi manusia tidak pernah mengerti bahwa dirinya itu adalah disindir. Muhammad, mulianya cahaya hidup, pemilik pada diri zahir, ya. Muhammad nama zahir maksudnya, beserta diri batin, Allah nama batin. Antara Allah dan Muhammad tiada mampu dan tidak bisa dipisahkan, ya. Allah batin, Muhammad zahir. Allah dan Muhammad tidak terpisah, bersatu pun tidak, bercerai pun tiada, ya. Dua alam menjadi satu tunggal. Ilmu nafi menyatakan menjadi satu arti. Allah namanya, Allah nama kumpulannya, Allah nama tauhidnya, Allah nama tunggalnya, nama ahadnya itu adalah Allah sebenarnya. 30 huruf dari dari alif sampai ya yang menjadi cahaya geraknya badan, sempurnanya pada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
pada urat leher kita, urat nadi kita, tempatnya nyata ya. Sebegitu dekatnya urat itu ya, napas itu dengan diri kita, tapi kita merasa jauh sekali dengan hidup itu ya. Sempurnanya nyawa, udara yang menjadi napas hidupmu pada sang ibu, ibu ratu. Karena angin itu diratukan, napas ini diratukan ya. Karena napas ini menghidupkan sekalian alam luar diri maupun dalam diri. Maka disebut napas mengidari, napas mengelilingi sekalian alam dalam diri maupun alam luar diri. Itulah angin ya, menjadi napas kehidupan ini. Maka hidupnya zahir batin adalah angin, udara disebut hawa, sehingga diratukan. Karena ratu alam jagat, ratu yang menghidupkan alam dalam diri dan alam di luar diri sebenarnya ya. Maka disebut ibu ratu ya, ibu ratu, tapi dinyatakan semua itu nyata ya. Semua itu dinyatakan ada ya, sempurna segalanya begitu. Tapi yang zahir ini adalah sindirannya batin sebenarnya ya. Muhammad badan nyata tajalli sifat Allah, roh ya. Roh berarti huruf-huruf yang hidup di bagian zahir, tapi bagian dalam roh yang menggerakkan, roh yang mengatur, maksudnya tembus sampai di luar sehingga badan ini bergerak, berwujud, ada rupa hidup. Sebenarnya roh, huruf-huruf pada diri, pada badan ini maksudnya roh yang menghidupkan pada bagian dalam, tembus sampai di luar. Maka yang bergerak itu adalah roh, yang mengatur itu adalah roh, yang hidup itu adalah roh. Nur segalanya, cahaya, malaikat sebenarnya. Robbi bi robbi, roh di atas roh, banyak kehidupan maksudnya ya. Banyak yang hidup, banyak roh yang hidup pada diri ini maksudnya. Batin tempatnya menjadi setunggal, menjadi satu ya. Allah namanya, Allah, Allah, Allah lapasnya pada lingkaran kosong jantung hati kita ya. 3 kali itu tandanya Allah banyak kehidupan maksudnya. Karena banyak nama ya. Allah itu nama, tapi tauhidnya nama, tunggalnya nama, menjadi satu sekaliannya bernama-nama, tunggalkan, ahadkan Allah namanya. Begitu. Nyawa, Nur Muhammad tajalli pada hawa udara wanita. Nur itu dinyatakan pada wujud wanita maksudnya ya. Pada wujud sekalian perempuan, sekalipun hewan yang betina, segala macam yang betina. Kalau di hewan disebut betina, bukan wanita lagi ya. Kalau manusia disebut wanita. Nah itu, maka semua yang berwujud perempuan ya, itu adalah nyawa sebenarnya yang diratukan, diibukan, tapi jangan diperibu. Kalau Allah jangan diperibu ya. Saya mohon jangan diperibu, jangan diperbapak ya. Kalau Allah, karena Allah itu nama tauhidnya, nama tunggalnya, nama ahadnya, sehingga qul huwallahu ahad, katakan bahwa dialah Allah yang satu. Begitu. Jangan diduakan, jangan ditigakan, jangan diperbanyak ya. Yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak ya. Sudul kasrah fil wadah itu ya. Rahasia rasa cahaya, malaikat yang bisa merasakan. Nur itu yang merasa rasa, badan ini tidak mampu dan tidak bisa merasakan. Allah tauhidnya, Allah tempat tunggalnya ya, tempat kembalinya ya. Nur itu hidup sebenarnya, yang memancarkan cahaya wujud, ada rupa hidup. Nur itu sebenarnya yang hidup, tapi kita selalu merasa bahwa badan ini yang hidup, badan ini cuma dihidupkan ya. Sehingga disebut dengan asma rasul ya. Rahasia, rasa diri ya. Rohul Kudus cahaya tetap menghidupkan. Roh yang dalam ya, malaikat sebenarnya. Rohul Kudus itu nama Jibril ya, nama cahayanya ya. Rohul Kudus namanya. Mohon dibedakan, bukan Roh Kudus ya. Jangan salah paham, maksudnya di sini bukan Roh Kudus. Bukan diartikan Roh Kudus itu bahwa roh Tuhan, bukan seperti itu ya. Jangan salah paham.
Ini Rohul Kudus itu nama aslinya cahayanya Jibril yang memancarkan cahaya hidup yang mengatur pada utak kecilnya manusia sehingga menjadi akal bicara, sehingga lidah ini bisa mengeluarkan suara kalam, maksudnya ya, mata ini bisa mengeluarkan cahaya pantulan ya. Nah itu sehingga telinga ini memantulkan suara dari dalam ibarat mikrofon. Mikrofon itu kalau dalam yang berkata yang bersuara tidak ada suaranya, tapi diperbesar arusnya sehingga menjadi besar, maka keluarlah suara itu. Maksudnya seperti toa ibaratnya ya. Sekalipun kecil suara HP, kalau kita sudah salurkan ke toa menjadi besar dan keluarlah suara itu. Seperti itu ibaratnya ya. Maka Rohul Kudus cahaya tetap menghidupkan kalam, pandangan dan pendengaran sehingga keluarlah suara, hukum kauli dan hukum fi'li, hukum kalbu jadinya di sana berfungsi ya. Nah, kalau hukum kalbu tidak bersuara ya, tidak berhuruf dan tidak berkalam ya. Kalau hukum kauli maka keluarlah suara, hukum fi'li maka bergeraklah tubuh ini, maksudnya ya. Cahaya malaikat hidup. Cahaya dalam Rohul Kudus itu hidup dia ya, karena makhluk lain dia. Maka ada wujud sehingga berupa, ada rupa dalam ya, yang indah, cantik, menawan, yang ganteng, semuanya itu adalah wujud semua. Yang indah segala macam pada alam ini wujud semua, berwujud-wujud, berupa-rupa, ada rupa hidup ya. La maujudu illallah, tidak ada yang wujud selain Allah, karena Allah tempat tunggalnya, Allah tempat kembalinya semua ya. Adanya wujud maka adanya rasa ya. Jika ada wujud pasti ada rasa ya, yang dirasulkan ya. Rasa adalah rahasia diri sebenarnya. Rasa itu adalah rahasia diri, sir insan ya. Rahasia manusia, sehingga dikatakan al insanu sirri ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia. Aku rahasianya. Aku itu siapa? Allah juga sebenarnya, karena Allah aku diri ya, karena ada hidup sehingga mampu mengaku-ngaku ya. Siapa yang mengaku? Batin sebenarnya. Kalau tidak ada akuan batin, tidak ada batin, tidak ada yang dalam, tidak mampu, tidak bisa lidah ini mengaku-ngaku, maksudnya ya. Diri itu adalah Allah. Nah, diri itu adalah Allah, bukan diri kita, karena manusia itu tidak memiliki diri, tidak punya diri manusia ya. Jika kita merasa punya diri, punya hidup, punya kuasa, punya gerak, punya kehendak, punya lihat, pendengar dan kalam, berarti kita merampas korupsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Kemana kita akan kembalikan? Apa kepada roh, apa kepada dewa, apa kepada kayu, apa kepada batu, apa kepada patung dan kepada yang lainnya? Itu akan dipertanggungjawabkan. Agar tidak ada soal dan jawab kubur, kembalikan hak syahadat barzah ya, pengembalian hak hanyalah kepada Allah, syahadat perjumpaan antara zahir dan batin sehingga menjadi satu tunggal Allah kembalinya, begitu. Allah namanya zat ya, nama zat itu Allah ya. Sifat, asma, nama, af'al ya. Roh, nyawa, hati, jasad. Itu sifat semua ya. Roh, nyawa, hati, jasad itu sifat. Jangan sampai kita keliru, tapi tunggalkan, ahadkan sekalian, nur segalanya ya, hidup. Nah, jika tidak ada roh, maka badan tidak akan bisa bergerak. Jika tidak ada nyawa, maka tidak ada kehidupan. Jika tidak ada batin, maka tidak ada yang bernama ya. Tidak ada bernama-nama pada sekalian diri ini, tapi tunggalkan menjadi satu nama, Allah namanya ya. Jika tidak ada badan, tidak ada zahir, Muhammad nyata, tajali, nampak, terlihat ini ya, di mana tempatnya kumpul, maka amin. Amin itu kumpulnya pada Muhammad sebenarnya. Pada zahir ini tempatnya berkumpul sekalian yang disebut dengan maksar itu ya. Haknya manusia itu, itulah Allah. Haknya manusia ya, kepunyaan manusia itu itulah Allah. Zat itu wujudnya Allah sebenarnya, wujud. Maka perhatikan wujud, jangan lupa wujud ya. Pandanglah yang berwujud-wujud ini kan la maujudu illallah ya. Pandanglah yang berwujud-wujud pada diri, pada alam, pada sekalian yang
baik, yang buruk, yang indah, yang segala macamnya itu tiada lain. Jangan melihat wujud satu persatu ya. Kalau dilihat, kalau dipandang satu persatu berarti bercerai dia. Ada wujud binatang ini itu dan lain sebagainya. Bahkan sampai yang terkasarnya anjing dan babi, dalam artinya semua itu ada wujud dan ada hidup ya. Karena wujud itu suci ya. Jangan samakan dengan babi ya. Nah itu dengan anjing yang najis. Yang najis itu adalah karena makanannya, liurnya yang najis ya. Nah seperti itu. Maka hidupnya tidak pernah najis ya, napasnya itu tidak pernah najis, dan rupanya itu adalah tidak pernah najis ya. Nah itu makanya perhatikan perbedaan antara zahir dan batin ya, karena di batin itu ada hidup, di dalamnya itu adalah hidup, dan di dalamnya itu ada rasa, dan di dalamnya ada hak milik kepunyaan Allah ya, haknya Allah. Syahadat barzah itu sekalian alam dengan sekaliannya, yang terlihat maupun yang terlihat, kembali kepada ilmu titik ba ya, yang sudah ada maupun yang belum ada, sekaliannya itu adalah milik Allah segalanya. Sudah tersebutkan oleh Allah, Allah mengakui dirinya di dalam ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim itu sampai yang belum terlihat itu adalah milikku, kata Allah. Jika semua itu adalah milik Allah, maka kembalikanlah hak itu, hak milik Allah segalanya, yang zahir maupun batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, hanyalah kepada Allah kembalinya. Maksudnya haknya manusia itu, itulah Allah. Kepunyaan manusia ini, itulah sebenarnya sejatinya yang bernama Allah itu ya. Zat itu wujudnya Allah sebenarnya, wujud Allah. Tapi kita ini yang merasa berwujud, yang merasa berupa ya. Nah ini merupakan kekeliruan kita, utang piutang kita kepada Allah, maka sehingga kita itu wajib membayar ya. Rupa diri insan ya, alif nun sin nun ya, ilahi, ilahi nur, badan hati ya, nyawa nur juga, nur di atas nur. Itulah hidup sebenarnya, sehingga menjadi wujud. Nah itulah hidup ya. Aku wujud, aku rasa, aku hak, aku zat, kamu sifat, Allah serta Muhammad. Karena antara zat, sifat, asma dan af'al beserta ya, menjadi satu, tunggal, esa, kuasa ya, ahad segalanya ya, sehingga menjadi Allah lapasnya. Nah, itu sekalian. Kalau disebut satu persatu tidak dapat keilmuan ini ya. Esa kan jadi satu, ahad kan menjadi satu, ikat kuat seperti lidi itu menjadi satu, atau seperti jamaah itu bersab-sab menjadi satu, tunggal ya, jamaah jadinya ya. Nah ikat kuat jadi satu dengan tali yang kokoh, ahadkan, tunggalkan menjadi satu, Allah, begitu maksudnya. Esakanlah Allah pada diri ya, kuasakan ya, jangan mengaku-ngaku, jangan kita yang mengaku aku Allah, tapi tujuan, maksud dan tujuan kita itu adalah betul-betul bahwa diri zahiri ini yang mampu dan bisa mengaku-ngaku. Jangan seperti itu ya. Itulah yang merupakan kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali Allah aku diri. Karena ada hidup, ada wujud, ada rasa, ada napas, ada roh, nyawa, hati, jasad, tunggal sekaliannya, sehingga mampu dan bisa mengaku-ngaku. Tidak lain, semua itu adalah Allah atau batin yang mampu dan bisa mengaku-ngaku ya, Allah aku diri. Jadinya ya, rupa dan rasa sirna pada zat yang hidup. Semuanya itu tenggelam ya pada hidup, maksudnya rupa wujud manusia, rupa wujud Allah, tunggal wujud. Nah tunggalkan sekalian, ahadkan sekalian. Allah menggambarkan diri ya, Allah menggambarkan diri seperti rupa wujudku sendiri, seperti rupa Adam, kholaqo Adam kasuratihi itu ya. Allah tajali, hanya Allah lah yang nampak pada diri. Berarti terlihat sudah, nyata sudah. Sidratul Muntaha itu ya, pandangan yang sungguh nan tajam ya, Allah saja yang terpandang. Jadinya nyatanya Allah, nyatanya insan. Allah dengan manusia itu tidak jauh ya. Yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid itu ya, kata Rasulullah ya. Matikan, hancurkan diri, hanya Allah lah yang terpandang. Sidrot jadinya ya, paham yang sungguh dalam ya,
paham yang sungguh luar biasa ya. Sudah mumpuni keilmuan itu, jadinya pada wujud laki dan perempuan wujud tunggal Allah sebenarnya. Nah, seperti itu pengembaliannya ya, hanyalah kepada Allah. Pandanglah nur Muhammad, cahaya zahir ini ya, segalanya adalah nur ya. Pada wujud perempuan ya, di situ tempat kita memandang cahaya itu ya. Rupa wujud itu, pandanglah Robbi, pandanglah roh maksudnya, pandanglah roh, huruf roh itu ya, yang hidup maksudnya pada wujud sendiri. Nah, kita pandang huruf-huruf itu pada diri, kita pandang roh itu yang wujud, yang hidup ya. Rupa roh, rupa wujud badan. Nah, karena rupa dalam, rupa luar itu tunggal sama rupa ya, tunggal kehendak ya. Yang terlihat rupa badan, badan yang terlihat Allah bako. Kalau ditunggalkan, diahadkan, bako kekalah Allah jadinya. Yang tiada terlihat wujud roh yang menghidupkan. Maka tidak pernah kita perhatikan bahwa roh itu yang hidup, yang wujud nur itu cahaya, Rohul Kudus itu, malaikat itu yang memancarkan cahaya sehingga menjadi bergerak-geraklah tubuh ini. Jadikan tunggal rupa, hanya Allah saja yang berupa. Jangan ada wujud lain lagi ya, hanyalah Allah kembalinya ya. Jangan disebut satu persatu ya. Tunggalkan menjadi satu. Roh itu wujud zat, rupa dalam. Rupa dalam sebenarnya roh itu ya. Nur segalanya, wali yang mewakili pandangan roh hidup, sifat hayat jadinya. Maka sifat Allah sempurna, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu sempurna, sudah dipertaruhkan pada diri manusia ya. Maka masukkanlah sifat-sifat Allah itu pada diri ya, sehingga berkuasa, hidup, berkalam jadinya ya. Wujud itu hidup, maka pandanglah wujud diri ya. Karena wujud itu hidup, maka lihatlah wujud diri, luar dalam sama rupa ya. Alif wujud roh, sebenarnya alif itu adalah wujud roh tunggal tegak berdiri dengan sendirinya Allah ya. Ha wujud nyawa, mim wujud batin kalau dilarikan ke huruf, karena huruf-huruf ini hidup pada diri ya, tapi tidak pernah terbaca ya, tidak pernah terlihat ya, tidak pernah kita pandang, tidak pernah kita tilik, tidak pernah kita perhatikan ya, bahwa huruf yang hidup pada diri ini ya. Dal wujud badan, berlapaskan Ahmad, 4 saudara pada batin ya, pada bagian dalam itu Ahmad ya. Muhammad itu badan sebenarnya, badan yang disebut dengan Muhammad, termasuk juga alam semesta ini Muhammad namanya, karena setiap yang diadakan, yang diciptakan ya, bukan dibuat satu persatu ya. Setiap yang ada, yang nyata, yang terlihat, yang nampak ini Muhammad namanya, termasuk diri zahir ini, badan ini Muhammad namanya, karena isinya alam, sekalian alam seisinya beserta maksudnya ya, itu Muhammad namanya. Allah nama batin yang tidak terlihat itu ya, antara Allah dan Muhammad zahir dan batin, Rahman dan Rahim, tiada lain Allah, begitu ya. Rahman ya Rahim itu ya, yang diperintah. Nah, badan ini yang dikaulokan, yang diperintah, yang diatur ya. Ahmad itu nyawa yang merasa, sehingga ada rasa. Kalau tidak ada nyawa maka tidak ada rasa ya. Rasa sakit, rasa enak, rasa segala macam rasa ya. Rasa nikmat, semua rasa ya. Maka kembalikanlah rasa itu kepada Allah. Dirasulkan, dirahasiakan rasa Allah. Allah yang merasa rasa maksudnya dirahasiakan segalanya ya. Nah, itulah rasanya Allah, rasulnya Allah ya. Roh idapi, Allah yang merasa rasa pada Muhammad, pada badan ini ya. Tapi kita selalu merasa bahwa kita yang merasa rasa ya. Padahal hidup itu yang merasa ya. Kalau tidak ada hidup maka tidak ada rasa ya. Subhanallah, suci dengan sendirinya Allah. Suci sudah Allah itu dengan sendirinya. Esa kuasa menguasai dua alam, dalam diri dan luar diri. Pada zahir dan batinnya kita, hanyalah Allah yang menguasai, yang mengatur hidup itu. Maka Allah mengatur di negeri luar diri dan negeri di dalam diri. Raja di atas raja, adil di atas adil, kebenaran di atas kebenaran. Itulah kebenarannya Allah. Begitu ya. Yang memerintah pada alam roh, sebenarnya yang memerintah pada alam batin ya, Rob. Rob itu roh sebenarnya.
pada zahir roh sebenarnya ya, pada tubuh ini huruf sebenarnya ya. Inilah huruf-huruf atau kitab yang pada diri ini yang tidak pernah terbaca, kitab batin ini ya, kitab zahir yang selalu kita baca, maka selalu kita artikan ke zahir, maka tidak akan pernah ketemu keilmuan. Itu lenyapkan alam, lenyap alam ya, alam dalam diri, alam luar diri lenyap. Allah nyata, Allah tajali, Allah bako ya. Adam tajali, badan tempatnya nyata Allah. Kenapa disebut Adam tajali? Adam ya titik manik hidup yang diwujudkan menjadi bayi itu sebelum ditiupkan roh Adam namanya ya. Itu nabi namanya ya. Tidak ada dosanya. Nah, itu yang disebut dengan nabi, disebut dengan rasul, rasa itu ya. Maka Adam suri dihidupkan, ditiupkan roh, bayi itu di dalam kandungan setelah 3 bulan 10 hari menjadi hidup, jadilah suri. Nah menjadilah hidup bayi itu, dalam artinya Adam itu, maka disebut Adam suri. Adam yang mati, kenyataan yang ada yang mati itu, yang wujud itu, sehingga menjadi hidup karena ditiupkan roh. Nah, ditiupkan udara, ditiupkan angin, sehingga menjadi hidup dan berwujud. Begitu. Adam azali, badan tempatnya rahasia itu. Nah, itulah rahasianya, rasanya. Nah, jadi terasa. Bersemayam pada diri, bersemayam pada diri, maka duduklah Allah ya. Maka duduklah Allah, tetaplah Allah, maksudnya pada diri ya, tetapnya Allah pada diri sempurna ya. Adam rahasia, badan tempatnya terasa. Sebenarnya al insanu sirri, manusia itu adalah rahasia. Manusia itu rahasia, itu hakikatnya aulia Allah. Nah, itu siapa jadi rahasianya? Allah. Nah, Allah yang hidup, Allah yang wujud, wujud Allah yang hidup. Begitu. Roh idapi, banyak bayangan ya, bayangan Allah sebenarnya. Semua itu adalah bayangan karena sifat ya. Semua itu adalah bayangan, tapi kita dibayang-bayangi, tidak pernah mengerti. Jika ada bayangan, pasti ada empunya bayang, pemiliknya bayang ya. Badan ya, itu bayangan. Sebenarnya wujud semu, wujud makaid, wujud bayang ya. Zahir ini, badan ini ya, alam ini ya. Perumpamaan, harful pengecualian, kinayah hidup ya. Tapi tidak pernah kita membaca ya. Ta'yin zahir menyatakan niat, ta'yin batin menyatakan roh sebenarnya. Nyatakan roh yang hidup, nur itu ya. Roh yang dekat hubungannya dengan Allah, yaitu nur cahaya wujud yang hidup. Nur yang hidup sebenarnya malaikat ya, yang menghidupkan, yang mengatur pada diri ini, pada diri dalam alam malakut itu ya. Ta'rul zahir, ta'rul batin, bedakan antara zahir dan batin, akan tetapi tiada berpisah. Sudul kasrah fil wadah itu ya, tiada berpisah, yang banyak itu tapi satu, satu itu tapi banyak ya. Niat itu kehendak roh, roh yang berbuat atas kehendak dalam, atas kehendak batin, semua pergerakan batin ya. Merot itu memandanglah pada wujud, maka pandanglah wujud. Yang disebut dengan mi'raj itu wujud alam, wujud diri ya. Maka batas alam ya, mi'raj itu batas alam, alam dalam diri dan alam di luar diri, karena segalanya alam itu pada diri ya. Maka pandanglah kepada batinmu, yang disebut dengan Isra dan Mi'raj itu ya. Bukan kita memandang kepada langit yang kejauhan sana ya, memandang pada batin kita, tempatnya langit di atas langit, hidup di atas hidup, wujud di atas wujud, wujud ya, kehendak di atas kehendak pada diri ini ya. Nah, pandanglah kepada dalam diri kita. Nah, luar ini adalah Muhammad, dalam ini adalah Allah. Nah, itu perjumpaan Allah, di situ tempatnya Sidratul Muntaha. Muhammad menyaksikan Allah pada diri ya, munajat. Itu hanyalah Allah yang ada, hidup berkalam. Nah, itu hu, suara napas, perjalanan napas ke dalam ya. Itulah zikir hubudiyah. Zikir hubudiyah namanya. Jika beserta napas, itulah sholat doim. Kalau dibarengi dengan napas, menyatakan, menetapkan Allah. Tetapkan Allah
yang hidup ya, yang bergerak, berkuasa dan berkehendak, sifat 20 itu ya. Zikir Allah 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 1000 kali setiap sholat, itulah zikir Naqsabandiyah namanya ya. Huruf beserta napas, sebenarnya harus beserta napas ya. Ingat huruf-huruf itu pada diri maksudnya ya. Hembuskan huruf-huruf itu juga atau alif aku ilahi robbi wujud ya, a i u itu. Nah seperti huruf-huruf itu tunggalkan menjadi satu Allah, ahadkan, kuatkan, ikat dia ya. Allah bukan bentuk, wujud rupa. Allah beserta pada setiap bentuk, segala macam bentuk di situ tempatnya Allah beserta, menyertai ya. Karena dialah hidup dengan sendirinya, dialah yang wujud dengan sendirinya. Lapas ashadu ingat di bagian johar ke bawah ya. Lapas Allah ingat di bagian utek kecil ya. Lapas illa ya pada pundak kanan ya. Di situ tempat kita mengingat ya. Lapas Allah pada bawah susu kiri ya. Di situ tempat kita ingat, maksudnya cahaya itu, badan itu nur, mati suri, badan itu nur, mati ya, mati badan ini maksudnya saripati alam, batin wujud Adam suri yang dihidupkan, nyawa sifat nur, roh sukma yang hidup, bergerak, melakukan perbuatan. Nah jadi hidup segalanya ya. Ya Allah, ya zat, ya wujud, ya rasa, ya hak bisiril al-fatihah. Baca al-fatihah itu maksudnya ya. Yang asma rasul dibaca beserta napas ya. Berserta napas, napas keluar maksudnya keluar, asma Allah napas ke dalam. Maka asma Allah itu yang berakhir dengan huruf nun itu dibaca pada saat napas ke dalam, yang huruf mim itu dibaca pada saat berakhir dengan huruf mim itu dibaca pada saat napas keluar. Maksudnya selalu memandang wujud, itulah syahadat. Sebenarnya sahkan adab hanyalah kepada Allah ya. Sahkan adab hanyalah Allah, selain ingat Allah itulah zikrullah. Ingat kepada Allah maksudnya. Ingat sekalian yang bernama Allah, nama ahadnya, Allah nama tunggalnya ya. Zat namaku, puji kodim. Zat itu pandangan, pengenalan, makrifat setiap pandangan, ingat Allah sebenarnya ya. Zat kehidupan itu pada bagian kepala, yaitu pelihat, pendengar dan kalam. Ingat selalu Allah maksudnya ya. Bagi yang sudah paham dan berniat menerima ijazahnya, pengenalannya, hafalkan penikah roh dengan jasad ya. Kita harus hafalkan penikah roh dengan jasad. Sudah pernah saya keluarkan di konten-konten yang lalu. Kalau tidak ketemu berarti tidak pernah tahu, berarti tidak pernah dilihat keseluruhannya ya, konten-konten itu ya. Jika engkau tiada Muhammad, maka tiadalah aku. Jika aku tiada, jika Allah itu tidak ada, maka tiadalah engkau. Engkau dan aku adalah satu, tunggal sebenarnya ya. Lahir batin, zahir batin itu ya. Zat namaku, zat itu nama sebenarnya, Allah namanya, roh itu aku. Karena dekat hubungannya dengan Allah roh itu ya. Akan tetapi aku bukan roh. Allah itu bukan roh, karena kumpul tunggal tauhidnya nama. Wujud itu wujud roh yang hidup. Wujud roh itu nur, nur hidup, nur wujud. Nur Allah, nur Muhammad ya. Wujud roh, wujud badan satu juga. Nur segalanya. Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad namanya yang zahir ini ya. Itulah roh kehidupannya alam semesta serta isinya. Sifat segalanya ya, sifat semua. Nur sekaliannya itu, luar dalam itu cahaya ya, zat dan sifat tiada pernah terpisahkan, alam segalanya ya. Panak Muhammad hilang jadinya, gaib Allah, nyata insan, manusia yang sempurna yang kenal akan dirinya Allah wujud. Nah itu Allah yang berupa-rupa. Ma'rifatul haq, mengenal pemilik tunggal Allah. Allah itu aku. Anallah, aku Allah. Ya. Allah aku diri. Allah sebut diri. Anallahu ahad, aku Allah yang satu, yang tunggal itu.
Karena Allah mengaku-ngaku pada alam, dua alam itu hanyalah Allah yang tegak berdiri dengan sendirinya, alif muntili. Alif ya, ya Rahman yang Rahim ya, luar dalam ya. Ya Rahman, wahai roh yang hidup pada wujud laki-laki ya. Atau di bagian zahir, roh yang hidup pada alam nyata ya, alam kabir yang menjadi hidupnya Nur Muhammad, sebenarnya yang menjadi hidupnya ya. Ya Rahim, wahai roh yang hidup pada wujud perempuan segala macam makhluk hidup ya, sekalian alam maksudnya ya, pada bagian dalam atau bagian batin ya. Pada alam sagir dan alam dalam diri, alam sagir, alam di dalam diri maksudnya, nur sekaliannya, cahaya semua ya, yaitu sifat angin, napas hidupmu yang diratukan pada seru sekalian alam. Sabdo Pandito Ratu itu ya, beritahukan kepada seisi alam, angin yang hidup, begitu maksudnya ya. Dalil nyata, dalil pasti, napasmu ya. Napasmu itu dalil nyatanya ya, yang angka 11 keluar masuk pada hidung ya. Nah itu nyata, angin itu menghidupkan ya. Semua itu tunggal diri. Alam yang terbentang luas itu, bahkan dua alam yang Rahman yang Rahim, sempurna pada diri, lengkapnya pada diri ya. Dua alam itu pada genggaman manusia ya. Maka pada genggaman manusia tempat alam itu, titik manik hidup, saripati alam, sperma itu maksudnya saripatinya ya. Saripati alam, titis menitis jadi menjadi, lahirlah balaksa malakata, si bayi itu maksudnya ya. Dua wujud laki-laki dan perempuan ya, berbeda alam ya, berpasangan Rahman dan Rahim, nur segalanya ya. Laki dan perempuan itu cahaya semua maksudnya, tetap tunggal, tetap ahad Allah. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, salam kanan, salam kiri, apalagi menengok ke belakang ya. Jangan kita menengok ke kanan kiri dan ke belakang, lurus saja ke depan kan, karena kita minta ditunjukkan jalan, ihdinas siratal mustaqim, hanyalah Allah saja, lurus ke depan, begitu saja sudah. Jangan lihat kiri kanan. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebagai akhir dari ucapan saya, salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam seisinya secara zahir dan batin ya. Jika ada kekeliruan, kesalahan, salah paham ya, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya, akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.